Bab ke-10, Pertemuan Klan. Keesokan pagi, sinar matahari mulai memancarkan sinar cerah, menghangatkan seluruh kehidupan di alam kultivator. Lin Chen yang sedang duduk di teras rumah, perlahan membuka kedua mata saat merasakan kehadiran seseorang sedang berjalan ke arahnya. Hingga tidak lama kemudian, seorang tetua berhenti dan berdiri di depannya. "Tuan muda," sapa tetua itu tersenyum ramah. "Tetua ketiga," Lin Chen membalas, lalu mempersilahkan tetua ketiga untuk duduk. Tetua ketiga lalu duduk di samping Lin Chen. "Tetua, apa telah terjadi sesuatu di klan?" Tetua ketiga menganggukkan kepala. "Kedatanganku ke tempat ini berniat untuk mengundang patriark, karena klan akan mengadakan pertemuan membahas tentang murid yang akan dikirimkan untuk mengikuti kompetisi perekrutan murid 1 bulan lagi," jelas tetua ketiga. Lin Chen terdiam selama beberapa saat, lalu menatap tetua ketiga. "Tetua, untuk saat ini ayah tidak dapat diganggu. Apa patriark sedang sakit?" tanya tetua ketiga khawatir. Lin Chen tersenyum, lalu menggelengkan kepala. "Tidak. Hanya saja memang untuk beberapa hari ke depan tidak bisa diganggu. Jika memang klan ingin mengadakan pertemuan, aku dapat mewakilinya terlebih dulu, dan bukankah hanya sebuah pertemuan biasa saja? Aku rasa aku sendiri saja sudah cukup," Lin Chen mengatakan dengan santai. Berbeda hal dengan tetua ketiga. Saat ini ia sedang berperang dengan pikirannya sendiri melihat bagaimana sang tuan muda sangat berbeda dari yang ia kenal sebelumnya. Dulu, Lin Chen adalah orang yang sangat tertutup, bahkan tidak pernah ikut saat ada acara perjamuan atau apapun itu yang diadakan oleh klan. Tetapi sekarang, ia malah mengatakan ingin ikut hadir dalam pertemuan, dan bahkan mengajukan diri sebagai perwakilan sang ayah. Bukankah ini sama saja Lin Chen memiliki kedudukan tinggi dalam pertemuan itu? Jika tetua keberatan, aku tidak akan memaksa. Tetua dapat mengatakan pada yang lain, jika saat ini patriark tidak dapat diganggu. "Bukan begitu, tuan muda. Jika memang tuan muda berkenan untuk hadir, aku akan dengan senang hati menyambutnya. Aku juga yakin, semua tetua akan merasa senang. Bagaimanapun tuan muda adalah penerus patriark klan Lin selanjutnya." Tetua ketiga mengatakan dengan hati-hati, ia takut Lin Chen tersinggung atau salah paham. Lin Chen menganggukkan kepala tersenyum. "Jika begitu, aku akan segera bersiap-siap. Tetua dapat kembali ke aula terlebih dulu. Aku akan menyusul setelah berganti pakaian." "Baik, tuan muda." Tetua ketiga lalu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian tetua ketiga, Lin Chen masuk ke dalam. Di dalam aula klan Lin. Di tempat itu sudah berkumpul para tetua. Mereka semua sedang menunggu kedatangan tetua ketiga yang ditugaskan untuk mengundang patriark Lin Tian. Tidak lama kemudian, tetua ketiga memasuki ruangan. Semua tetua langsung menatap dengan bingung ke arahnya. "Tetua ketiga, di mana patriark?" tanya tetua agung Lin Hong. Mengerutkan kening. "Tetua agung, patriark tidak dapat hadir dalam pertemuan, tetapi akan ada yang mewakilinya nanti," jelas tetua ketiga, lalu berjalan ke tempat duduknya. Semua orang di dalam ruangan itu terlihat bingung dengan ucapan tetua ketiga. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, yaitu Yinhua, istri dari patriark Lin Tian yang akan mewakili. Namun, semua orang sangat mengetahui jika Yinhua sedang sakit. Saat semua orang sedang sibuk dengan pikiran masing-masing, seorang pemuda tampan menggunakan pakaian berwarna putih berjalan memasuki ruangan. Dari aura yang ditunjukkan, pemuda itu seperti seorang bangsawan. Pakaian yang digunakan cukup mewah, dengan paduan warna emas menambahkan kesan wibawa. Setelah melihat siapa sosok yang memasuki ruangan, tetua agung Lin Hong dan semua tetua klan Lin langsung bengong tidak tahu harus bersikap bagaimana. "Tuan muda Lin Chen, akhirnya tuan muda datang. Mari." Tetua ketiga orang yang tersadar dari keterkejutan pertama kali, lalu mempersilahkan Lin Chen untuk menempati kursi patriark. Meski ia sudah mengetahui Lin Chen akan datang, namun ia masih terkejut melihat perubahan pemuda yang dulu dianggap sebagai sampah, bahkan dicap sebagai aib klan Lin. Lin Chen menganggukkan kepala, berjalan menuju kursi patriark yang berada di tengah. Di sisi kanan dan kiri, semua tetua memperhatikan setiap langkah Lin Chen dengan tatapan serius. Setelah mendudukan tubuh di kursi patriark, Lin Chen langsung menatap semua orang di dalam ruangan itu. "Para tetua sekalian, atas nama ayahku,
Aku Lin Chen ingin meminta maaf pada kalian semua karena saat ini Patriark Lin Tian tidak dapat menghadiri pertemuan ini. Sebagai gantinya, aku akan mewakili ayahku. Ucap Lin Chen dengan suara tenang, lalu memperlihatkan lencana Patriark pada semua orang yang hadir. Apa dengan ini aku sudah memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan? Tanya Lin Chen sekali lagi, membuat semua tetua tidak dapat berkata-kata. Belum juga mereka membuka suara, Lin Chen telah benar-benar menutup mulut mereka. Lin Chen seperti menegaskan pada semua orang, jika tidak ada yang boleh membantah atau mengusir dia dari pertemuan ini. Sejak kapan bocah ini menjadi sangat pintar? Batin Tetua Agung Lin Hong menatap kesal ke arahnya. Tentu saja Tuan Muda, aku sama sekali tidak keberatan. Ucap tetua pertama. Benar, aku juga tidak keberatan. Tetua keempat menimpali. Lalu satu persatu tetua mengatakan tidak keberatan. Meski begitu, wajah tetua agung, tetua kedua, dan tetua kelima menjadi suram. Tetua di klan Lin sendiri berjumlah 7 orang. Meski tetua ketujuh adalah tetua terakhir, tapi dia telah menjadi tetua lebih cepat dibandingkan tetua kelima, yang baru diangkat setelah menggantikan posisi ayah Lin Huang. Karena para tetua tidak keberatan, maka pertemuan akan dimulai. Silahkan tetua ketiga untuk menjelaskan agenda pertemuan kali ini. Lin Chen berkata layaknya seorang pemimpin. Tetua pertama menatap Lin Chen dengan serius. Di dalam hati, dia benar-benar kagum dengan sosok tuan muda klan Lin ini. Melihat bagaimana dia kembali dengan selamat. Aku tidak dapat membayangkan apa saja yang telah dia lalui di luar sana. Dari aura yang diperlihatkan, dia bukan lagi sampah, melainkan seekor naga. Batin tetua pertama. Tetua pertama adalah sosok pendiam. Dia selalu tidak peduli akan masalah klan. Bahkan semua orang menganggap sosok tetua pertama sangat misterius. Semua anggota klan Lin tidak mengetahui seberapa kuat tetua pertama. Dan anehnya, saat ini tetua pertama ikut hadir dalam pertemuan seperti ini. Hari ini mereka semua benar-benar dikejutkan oleh sosok tetua pertama, dan Lin Chen yang menunjukkan diri untuk ikut dalam pertemuan. Tetua ketiga terus menjelaskan tentang agenda dalam pertemuan kali ini. Klan Lin berniat mengirimkan 5 perwakilan dalam kompetisi kali ini. Kita juga memiliki masalah, salah satunya pada klanan. Tetua ketiga mengakhiri ucapan, lalu kembali ke tempat duduk. Lin Chen menganggukkan kepala. Semua orang langsung terfokuskan pada sosok Lin Chen. Untuk menentukan perwakilan yang akan ikut dalam kompetisi perekrutan murid, kalian bisa mengatur sendiri. Aku tidak akan ikut campur, karena bagaimana juga kalian yang lebih mengetahui tentang murid klan Lin yang berbakat. Dan untuk masalah klanan, kalian tidak perlu cemas. Cepat atau lambat mereka akan hancur karena telah berani mengancam klan kita. Kami mengerti. Ucap para tetua. Terkecuali tetua pertama dan tetua agung. Tetua agung, bicaralah. Ucap Lin Chen yang sejak tadi mengetahui jika tetua agung ingin berbicara. Klan Nan jauh lebih kuat dibandingkan klan Lin, dan aku rasa masalah ini sangat serius. Yang dikatakan tetua agung benar. Tetua kedua menimpali. Lin Chen tertawa kecil menanggapi ucapan itu. Benarkah? Lin Chen dengan mengangkat alis. Tetua agung mengerutkan kening. Nak, aku rasa kamu benar-benar tidak mengerti situasi yang terjadi saat ini. Aku rasa tetua agung yang tidak mengerti. Bukan begitu, tetua pertama. Lin Chen menatap tetua pertama yang sejak tadi diam. Tuan muda, benar. Tetua agung Lin Hong terlalu meremehkan kekuatan klan sendiri. Tetua pertama menanggapi dengan santai. Mereka semua terdiam, menatap ke arah tetua pertama. Hahaha, jika mereka datang, kita akan menghancurkan mereka. Lanjut tetua pertama, saat menjadi pusat perhatian. Wajah semua tetua benar-benar berubah jelek, setelah melihat sosok tetua pertama yang sangat berbeda. Apa dia benar-benar tetua Lindong yang kami kenal? Batin mereka merasa aneh. Lin Chen sendiri tersenyum. Meski semua orang tidak mengetahui, tapi tidak dengan dirinya. Dia dapat melihat seberapa kuat tetua pertama. Bahkan, dia merasa sedikit kagum akan kekuatan tetua Lindong saat ini. Tidak buruk, bahkan jauh lebih kuat dibandingkan ayah. Batin Lin Chen.